Ya, kita juga terkejut ya setelah mendengar pernyataan dari Ahmad Yuryanto, juru bicara Satuan Gugus Tugas COVID-19 Republik Indonesia, di mana Jawa Timur per 1 Juni 2020 kemarin, ini angkanya 4.920 orang positif COVID-19. Apa yang terjadi? Apakah sejumlah stakeholder dalam hal ini masyarakat, ya kan, pemerintah, lalu juga pengusaha, bicara soal Surabaya kan kota industri juga, bicara soal Jawa Timur banyak juga lahan-lahan industri gitu. Coba kita tanyakan ke pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, ada Bu Atik Khairul Hidayah. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Atik. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atik, saya yakin Ibu dan rekan-rekan Bu ya di Fakultas Kesehatan Masyarakat memaknai angka 4.920 ini sudah apa ya, kayaknya perlu hati-hati gitu. Bagaimana Ibu menanggapi statement dari gugus tugas COVID-19 kemarin itu, Bu? Ya, betul ya. Jadi angka 4922 ini memang sesuatu yang menunjukkan bahwa jumlah kasus di Jawa Timur itu masih terus meningkat ya. Tetapi justru harus kewaspadaannya itu harus lebih besar lagi, karena saya menduga bahwa kasus ini sebenarnya jauh lebih besar. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Itu adalah karena kegiatan testing dan tracing ya yang dilakukan itu belum sampai maksimum. Nah, mestinya ini kasusnya jauh lebih besar ada di masyarakat, angkanya jauh lebih besar lagi kalau dilakukan testing dan tracing secara optimal begitu. Artinya dari satu sisi testing dan tracing, tapi kalau dari sisi yang lain, Bu, contoh saja Bu, tadi yang kita lihat bersama pakai tayangan sebelum kita berbincang, apa ya, respon masyarakat, Bu. Kalau Ibu melihat masyarakat kita ini bisa nggak sih Bu diajak untuk ya mengikuti prosedur, protokol gitu, Bu? Ya, betul. Ya, di satu sisi tadi terkait dengan testing dan tracing, di sisi yang lain adalah bagaimana perilaku dari kita sendiri. Nah, kita tahu bahwa COVID ini penyebarannya itu kan melalui droplet ya. Nah, droplet ini kan akan mengikuti setiap pergerakan kita ya. Jadi kalau kita berbicara, kita bersin, kita batuk, maka akan ada droplet yang keluar dari kita. Nah, ini yang berpotensi untuk menimbulkan penularan. Nah, oleh karena itu himbauan terhadap aktivitas-aktivitas yang sesedikit mungkin kita itu kontak dengan orang lain itu harus kita perhatikan. Nah, selain itu yang terkait dengan penolakan untuk testing dan tracing ini terjadi ya, kalau menurut saya karena banyak masyarakat itu yang belum paham ya mengapa harus dilakukan testing dan tracing seperti itu. Nah, ini bisa terjadi akibat dari ada masih banyak stigma. Kalau dia positif, nanti dia akan seperti apa. Nah, ini yang harusnya kita hindarkan begitu. Untuk jadi Jawa Timur, antara lain penolakan bisa terjadi karena hal seperti itu. Untuk Jawa Timur sendiri masih banyak ditemui masyarakat yang seperti di tayangan tadi, Bu. Tadi kan di luar Jawa Timur, tadi itu tayangan tadi, Bu. Kalau Jawa Timur sendiri, Ibu melihatnya masyarakat masih banyak ditemukan hal-hal seperti ini? Kalau untuk penolakan terkait dengan kalau ini harus dites dan sebagainya, mungkin lebih bukan menolaknya itu karena menghindar mungkin kalau, gitu ya? Iya gitu. Jadi mungkin kan takut ini tindakannya invasif dan sebagainya. Nah, jadi harus disampaikan, misalnya tes itu gunanya seperti apa, gunanya untuk apa, cara melakukannya bagaimana. Nah, kalau orang tahu ya bisa akan membayangkan, terus kemudian itu juga harus dihindari kondisi adanya stigma ya. Kalau ternyata nanti terinfeksi positif dan sebagainya, ini yang harus dikembangkan di masyarakat kita. Termasuk di Jawa Timur. Bu Atik tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bu Atik mengenai
apa yang sampai saat ini menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Timur? Ini adalah mengenai tracking dan juga untuk pemeriksaannya. Nah, apakah dengan permasalahan-permasalahan ini, Bu Ati, ini bisa dikatakan atau prediksi dari epidemiolog ini apakah masih jauh dari puncak pandemi COVID di daerah Provinsi Jawa Timur? Saya rasa ya kalau artinya begini, maksud saya begini, angka 4.900 ini bisa jadi sudah puncak, tetapi ini bukan menggambarkan kondisi yang real. Artinya yang ada di masyarakat ini masih jauh lebih banyak, ya. Nah, kalau dilakukan tracing dan testing yang lebih masif begitu, mungkin jumlah ini akan lebih besar lagi, begitu maksud saya. Parameter puncak ini, maaf Bu, parameter dikatakan puncak mencapai puncak pandemi atau COVID-19 ini seperti apa sih Bu sebetulnya? Berdasarkan temuan kasus kah atau bagaimana? Ya, banyak indikator yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana perjalanan dari suatu pandemi itu ya. Kalau tadi salah satunya adalah dari jumlah kasus yang ditemukan. Nah, jumlah kasus yang ditemukan ini kan harus kita lihat juga dari berapa banyaknya orang yang dites. Jadi positivity rate-nya itu akan menentukan. Itu salah satu indikator. Nah, indikator yang lain dari penemuan tadi ya, ini yang belum banyak bisa digambarkan dengan baik itu adalah tentang kurva epidemik. Nah, mengapa kurva epidemik itu belum dapat digambarkan dengan baik? Karena onset atau waktu munculnya gejala pertama kali itu sering tidak diperoleh. Nah, sering tidak diperoleh ini dapat terjadi karena tracing yang dilakukan terhadap kasus-kasus yang ditemukan itu tidak berjalan secara optimal. Begitu. Bu Ati, maaf Bu, kita ingin statement singkat saja Bu. Dengan kondisi yang tadi Bu Ati sampaikan, mengenai data-data yang Ibu Ati sampaikan dan juga kurva epidemiolognya seperti tadi Ibu sampaikan, apakah kemudian bisa dikatakan Jawa Timur ini siap untuk menerapkan tatanan normal baru Bu? Indikatornya untuk bisa menerapkan itu kan ada 6 ya yang digunakan oleh WHO. Dan Jawa Timur sudah memenuhi kalau belum? Dari indikator-indikator yang ada itu khususnya untuk Surabaya Raya ya, termasuk juga di Jawa Timur, saya rasa secara umum ini memang masih belum pas kita memulai membuka area publik tadi untuk aktivitas-aktivitas dengan menggunakan standar-standar normal yang baru, begitu. Bu, terakhir Bu, tadi Ibu mengatakan tracing, ya gitu ya Bu ya. Faktor apa Bu? Nah, khusus untuk Jawa Barat, Jawa Timur. Ya, tracing. Ya, tracing itu bisa tidak, kan begini Mas, kalau kita menemukan satu kasus positif ya, maka harus dilakukan pelacakan ya. Seluruh yang menyangkut investigasi yang menyangkut bagaimana kasus yang positif tadi, gejalanya seperti apa, kapan munculnya dan sebagainya. Nah, itu memang membutuhkan data yang cukup kompleks begitu ya. Plus ditanya dengan siapa saja dia kontak sebelumnya dan sesudah dia sakit dia kontak dengan siapa saja. Nah, ini sangat membutuhkan tenaga yang effort yang besar ya dari petugas kesehatan untuk melakukan itu. Kita kekurangan SDM Bu? Iya, karena kan kalau kondisinya ini kan sekarang kan extraordinary ya. Jadi memang petugas kesehatan ini memang harus dibantu. Ya. Nah, ini Universitas Erlangga ya, dalam ini Fakultas Kesehatan Masyarakat itu juga beberapa kali membantu Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan kegiatan seperti itu. Tapi juga ini masih belum optimal begitu karena memang keterbukaan terkait dengan data itu ya itu masih terbatas. Jadi misalnya ada satu kasus ini tidak segera dirilis bagaimana kondisinya sehingga bisa segera dilakukan tracing. Yang merilis itu siapa Bu?
Ya, ini bukan dirilis secara untuk konsumsi publik begitu ya, tetapi harusnya di antara tim itu ya ada misalnya ini nanti kalau misalnya ini ditemukan oleh petugas kesehatan, maka kemudian tracing itu kan ada timnya sendiri. Tim ini harusnya segera mendapatkan informasi siapa saja yang harusnya di tracing begitu maksud saya. Ya. Ada catatan lain dari Ibu terakhir mungkin? Saya rasa itu tadi ya penting juga kadang-kadang juga ini kalau pengalaman dari beberapa mahasiswa yang membantu melakukan tracing itu kadang-kadang juga ada penolakan ya dari keluarga penderita karena dia kontak eratnya harus harus diwawancarai dan sebagainya itu sering sekali tidak terlalu menyenangkan responnya. Nah, mungkin ini terjadi akibat stigma itu tadi. Ya, jadi kalau stigma itu yang harus kita hilangkan ya. Stigma itu harus kita hilangkan terus kemudian ada keterbukaan data di antara seluruh komponen yang bekerja di dalam penanggulangan COVID ini. Saya rasa begitu Mas bisa saya sampaikan. Bu Atik Khairul Hidayah, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Terima kasih Bu pagi ini Bu atas waktunya dan paparannya Bu. Sehat-sehat selalu Bu. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi beberapa catatan yang disampaikan oleh pakar epidemiolog. Nanti kita akan tracing dan juga pemeriksaan itu yang harus digejarkan di wilayah zona merah penyebaran virus corona. Salah satunya adalah Jawa Timur. Kita nanti akan coba tanyakan ya dengan Gubernur Jawa Timur. Sesaat lagi kami kembali hadir.